AST 1803 Ye Huangguwu dan Shen Huang. Setelah berbicara sebentar, King Sui melihat ke langit dan tersenyum, aku akan membuat sesuatu untuk dimakan. Kenapa kamu tidak makan di sini saja? Petik 2. King Sui hanya berusaha bersikap sopan karena ini adalah waktu makan siang. Tentu saja, dia masih terbiasa dengan kebiasaan dari kehidupan masa lalunya dan tidak bisa melewatkan 3 kali makan per hari. Sangat kontras dengan para pembudidaya bela diri di dunia 9 benua, mereka hanya makan sekali sehari. Karena 3 kali makan pada dasarnya sama dengan 1 kali makan, dia bisa makan tanpa makan selama puluhan hari berturut-turut. Meski begitu, 1 kali makan per hari bisa menjamin sedikit peningkatan kekuatannya, seperti bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak energi dengan makan lebih banyak di kehidupan sebelumnya. Selain itu, makan per hari juga bisa menjamin kultivasi organ vitalnya. Sama seperti tidur, itu bisa dianggap sebagai jenis pemeliharaan atas kondisi mental seseorang. Bahkan seorang kultivator bela diri harus memastikan bahwa mereka tidur tidak kurang dari 1 jam setiap hari. Tentu saja, itu bukan aturan mutlak. Seseorang dapat menunda tidur mereka untuk sementara jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Namun, dalam banyak kasus, seseorang harus tidur sebentar, bahkan tidur siang saja sudah cukup. King Sui berpikir bahwa wanita itu akan minta diri setelah dia mengatakan itu. Terlepas dari situasinya, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah tinggal untuk makan. Jadi, dia hanya menyarankannya karena kesopanan. Baik-baik saja maka, setelah kita selesai makan, aku akan membawamu ke organisasi Dewa Phoenix untuk tur, jawab wanita itu setelah mempertimbangkan sarannya sejenak. King Sui terkejut. Dia kemudian dengan cepat melengkungkan senyum di bibirnya dan mengangguk, baiklah. Tunggu sebentar, saya akan pergi membuat persiapan dalam sekejap. Masuklah dan istirahatlah sementara itu. Petik 2. Tempat ini adalah halaman tunggal King Sui. Pada hari-hari biasa, King Sui akan menggunakan tempat ini untuk berkultivasi dengan damai. Itulah sebabnya anggota klan King tidak akan datang ke sini untuk mengganggunya bahkan jika dia tidak ada hubungannya. Bahkan jika King Sui tinggal di tempat ini selama beberapa hari, tidak ada yang akan datang ke sini untuk mengganggunya. King Sui memanggil Ye Huangguwu ke halaman. Bagaimanapun, Ye Huangguwu juga anggota organisasi Dewa Phoenix. Gu petik terbalik R, saya juga telah bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix. King Sui mengungkapkan berita itu kepada Ye Huangguwu saat mereka menuju halaman kecil. Ye Huangguwu terkejut dan menatap King Sui dengan tidak percaya. King Sui, di sisi lain, mengeluarkan token emas murni dengan kata, tamu, tertulis di atasnya. Ah, kamu benar-benar bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix. Ye Huangguwu tampak sangat bersemangat saat dia menatap King Sui. Tuan organisasi Dewa Phoenix datang dan mengundang saya untuk bergabung dengan organisasi. Namun, dia memberi saya kebebasan mutlak. Bahkan jika organisasi itu terbakar, saya diizinkan untuk berdiri di samping dan tidak melakukan apapun. King Sui berkata, dengan lembut. Ah, bagaimana bisa ada orang bodoh seperti itu? Ah, aku mengerti sekarang. Ye Huangguwu tiba-tiba menyadari sesuatu sambil terus menatap King Sui. Mengerti apa? King Sui balas menatapnya dengan seringai. Dia memang orang bijak yang pasti memperhatikan bagaimana kamu benar-benar berperilaku. Tidak apa-apa selama dia bisa membuatmu bergabung. Dia pasti telah melihat melalui Anda sebagai orang yang tidak akan berdiri di pinggir dan tidak melakukan apa-apa di saat krisis. Ye Huangguwu berkata ketika dia menyadari situasinya. Dengan cepat, keduanya berhasil tiba di halaman kecil. Ye Huangguwu bahkan lebih terkejut daripada King Sui ketika dia melihat wanita itu. Wanita itu juga tercengang ketika melihat Ye Huangguwu tetapi dia dengan cepat berkata dengan suara tenang, kamu juga anggota organisasi Dewa Phoenix. Bagaimana kamu tahu? Ye Huangguwu bertanya, masih terkejut. Sejak pertama kali bergabung dengan organisasi, dia belum pernah menginjakkan kaki ke tempat itu sebelumnya. Siapapun yang bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix akan memiliki potret mereka sendiri. Aku telah melihat potretmu. Wanita itu menjawab, tidak tergesa-gesa. Ye Huangguwu mengeluarkan token penatua untuk menunjukkan bahwa dia adalah anggota organisasi Dewa Phoenix. Kekuatanmu telah berkembang pesat. Ketika Anda bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix pada awalnya, kekuatan Anda tidak cukup kuat. Saya ingat ini karena Anda adalah wanita cantik. Apakah Anda wanitanya? Petik 2. Wanita itu bertanya dengan lembut. Memang, kekuatan Ye Huangguwu telah tumbuh terlalu cepat. Pada kondisi saat ini, kekuatannya dikatakan berada di antara puncak organisasi Dewa Phoenix. Itu benar. Aku harus memanggilmu apa? Apakah kita cocok bersama? Ye Huangguwu tersenyum.
Saya Shen Huang. Anda berdua cocok satu sama lain, tetapi Anda mungkin sedikit tidak beruntung karena itu. Wanita itu menjawab dengan nada serius. Tanpa diduga, Ye Huangguo menertawakan jawabannya, begitu, kamu juga cukup lucu. King Sui terdiam. Humor macam apa ini? Namun, dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia berkata, kalian berdua harus bicara sekarang. Aku akan pergi membuat sesuatu untuk kita makan. Ini akan cepat. King Sui ingin memasak karena dia tahu dia akan bisa membuatnya dengan cepat, dan sangat cepat dalam hal itu. Setelah dia mengatakan itu, dia dengan cepat pergi ke dapur tanpa peduli dengan ekspresi kaget di wajah wanita itu. Wanita itu terkejut bahwa pria kuat seperti dia akan mengambil peran membuat makanan. Di dunia ini, selama seseorang memiliki sedikit kekayaan atau kekuasaan, dia tidak akan pergi ke dapur untuk memasak sesuatu karena itu akan dianggap sebagai tindakan tidak kompeten. Terlebih lagi, itu adalah mitos bahwa seorang pria akan membawa nasib buruk bagi dirinya sendiri jika dia melakukan pekerjaan dapur apapun. Secara alami, King Sui tidak percaya pada semua itu. Sebenarnya ada banyak hal di dunia sembilan benua yang tidak dia percayai. Meski begitu, di sebagian besar keluarga, pria dianggap pencari nafkah dan wanita adalah ibu rumah tangga, terutama di rumah tangga biasa karena mereka yang berstatus luar biasa akan selalu memilikinya, seseorang membuat makanan untuk mereka. King Sui sangat cepat dalam memasak. Hanya dalam beberapa menit, dia bisa memasak 3 hidangan vegetarian, 2 hidangan daging, 2 mangkuk kecil sup, 1 mangkuk sup ikan, dan 1 set kuali, yang merupakan jenis sup yang terdiri dari diet obat. Wanita itu juga terkejut ketika King Sui meletakkan piring di atas meja di kamar. Sejujurnya, dia sudah terperangah bahkan sebelum hidangan dihidangkan karena aroma lezat yang menyenangkan di udara. Dia belum pernah mencium aroma yang begitu indah sepanjang hidupnya sebelumnya. Dia adalah orang yang berhati murni. Bahkan dalam hal asupan makanannya, dia akan selalu makan sayur dan buah. Pada dasarnya, dia tidak akan pernah makan daging. Wanita ini juga tidak tahu kapan dia terakhir makan daging. King Sui melanjutkan untuk membuka 2 pot anggur bunga plum setelah dia menyajikan hidangan. Dari rasa aura wanita ini, dia merasa bahwa dia akan menyukai anggur bunga plum ini. Kakak Feng, coba ini. Keterampilan kuliner King Sui jelas merupakan yang terbaik di dunia ini. Ye Huangguo berseri-seri. King Sui terkejut dengan kata-katanya. Kakak Feng, mereka benar-benar berhasil berhubungan baik satu sama lain setelah dia meninggalkan mereka sendirian untuk sementara waktu. Namun demikian, keduanya tampaknya cukup ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Nama mereka bahkan memiliki kata, Feng, Phoenix di dalamnya. Perlu diketahui bahwa mereka yang memiliki karakter ini dalam nama mereka dianggap langka. Shen Huang mengangguk pada undangan untuk mencicipi hidangan. Kedua wanita itu duduk di seberang King Sui saat dia menuangkan 3 cangkir anggur bunga plum. Aroma anggur sekali lagi mengejutkan wanita itu. Anggur surgawi. Menurutnya, ini tidak dianggap anggur tetapi minuman abadi. Pria ini benar-benar ajaib. Shen Huang tidak menanyakan apapun padanya meskipun dia penasaran. Bahkan jika dia terkejut, itu hanya untuk beberapa saat. Hampir seketika, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan terus makan setelah minum secangkir anggur. Kedua wanita itu cukup anggun saat mereka memakan makanan mereka. Gerakan mereka tidak dibuat-buat atau dilebih-lebihkan. Terlepas apakah itu selama kehidupan masa lalunya atau kehidupan saat ini, King Sui telah melihat banyak orang sok bertindak seolah-olah mereka bangsawan. Sebenarnya, orang-orang itu sangat buruk dalam hal itu. Dengan demikian, mereka akan lebih baik tanpa fasad dan harus bertindak sealami mungkin. Namun, kedua wanita ini berbeda dari orang-orang itu. Gerakan mereka lahir dan berasal dari tulang mereka. Menonton mereka makan bisa menjadi jenis hiburan juga. Shen Huang tidak makan banyak sebelum dia berhenti makan. Tindakannya menyebabkan King Sui memendam kekaguman atas pengendalian diri wanita ini. Wanita itu mengangkat kepalanya dan berkata kepada King Sui, ini adalah hal terbaik yang pernah saya makan. Terima kasih atas pujiannya. Ini bukan pujian, ini fakta. Ini adalah pujian terbaik yang saya terima. Saya bangga karenanya. King Sui tersenyum. Shen Huang berhenti berbicara setelah itu. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara, Gu, kamu harus ikut juga. Anda adalah kepala kedua dari organisasi Dewa Phoenix sekarang. Kamu tetap harus pergi bagaimanapun caranya. Ye Huangguo mengangguk pada penjelasannya dan berkata, baiklah. Wakil kursi adalah cara yang aneh untuk memanggil seseorang. Di dunia ini, ia memiliki konsep berada di tempat kedua. Shen Huang harus berada di kursi surgawi, yang berarti bahwa dia mengendalikan organisasi.
Wakil kursi dianggap sebagai posisi tertinggi dalam organisasi dengan pengecualian Shen Huang. AST 1804 Kekuatan Inti Organisasi Dewa Phoenix, 7 Tetua. King Sui bertanya-tanya apakah Shen Huang telah menjadikan Ye Huangguwu sebagai kepala kedua organisasi Dewa Phoenix karena dia menganggap itu sebagian besar terkait. Jika Anda mencintai seseorang, Anda harus menerima segalanya, itu adalah fenomena. Shen Huang bersedia berkompromi untuk King Sui. Semua adalah untuk membawanya ke organisasi Dewa Phoenix. Sekarang, dia bahkan menjadikan wanitanya sebagai kepala kedua organisasi Dewa Phoenix. King Sui menatap wanita ini. Dia tidak yakin apakah wanita ini mencoba mengikatnya dengan metode seperti itu. Tetap saja, dia pikir dia tidak akan terlalu dangkal. King Sui juga tidak menyembunyikan apapun. Setelah mengetahui arah dan jarak, dia menuju ke Dancing Phoenix Mountains menggunakan 9 benua langkah. Dalam hitungan detik, gunung-gunung besar bisa terlihat di kejauhan. Melihat dari jauh, itu tampak seperti Phoenix kabur dan tanpa batas di udara, Phoenix yang siap untuk melebarkan sayapnya dan terbang. Gunung-gunung dikelilingi oleh kabut tebal dan berlama-lama. Shen Huang menunjukkan ke suatu arah dan memimpin jalan. King Sui dan Ye Huangguwu mengikutinya dan terbang juga. Waktu yang mereka butuhkan untuk mencapai puncak adalah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Puncak bukit yang runcing dicukur menjadi platform datar di gunung. Adalah umum di pegunungan untuk tinggal di gua atau membangun paviliun di perbukitan yang rata. Tanah datar dan paviliun dapat menunjukkan kelas dan status karena hanya yang mampu dan berkelas yang akan melakukannya. Yang lebih miskin tidak punya pilihan, jadi, mereka akan tinggal di gua karena itu sederhana dan ekonomis. Setelah mencapai puncak, King Sui memperhatikan beberapa pria dan wanita yang sebagian besar lebih tua darinya. Ada banyak orang tua juga, sementara dia hampir tidak bisa melihat pria muda. Kursi surgawi. Seorang lansia yang tampak biasa datang mendekati mereka. Dia mengenakan jubah panjang sederhana berwarna abu-abu dengan rambut beruban. Segera, dia melangkah lebih dekat ke Shen Huang. Penatua Ye, tolong kumpulkan yang lain, saya punya sesuatu untuk diumumkan. Shen Huang berkata dengan lembut. Wajahnya tegas tetapi tidak terlalu tegas, menunjukkan martabat seorang atasan. Oke, orang tua itu menjawab dan langsung pergi. Kemudian, Shen Huang, King Sui, dan Ye Huangguwu berjalan menuju aula terbesar. Saat mereka melangkah ke aula, ada puluhan pria di dalam, termasuk Penatua Ye. King Sui terkesan dengan efisiensi tinggi mereka. Shen Huang tampaknya memiliki otoritas mutlak dalam organisasi Dewa Phoenix. King Sui melirik orang-orang di aula. Tuan Sekte Pedang Surgawi tidak ada di sana, mungkin dia tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Semua orang di sini adalah dewa. King Sui dan Ye Huangguwu merasakan tekanan yang luar biasa begitu mereka melangkah ke aula. Itu adalah tekanan yang tidak berwujud dan menekan. Ketegangan ini tidak berarti apa-apa bagi King Sui tetapi sangat berat bagi Ye Huangguwu. Lagi pula, ada banyak orang yang sama kuatnya di sini yang mengungguli dia. King Sui maju selangkah dengan tenang. Tekanan tak terlihat memaksa pikiran mereka untuk menggigil sekaligus. Beberapa yang lebih lemah mundur beberapa langkah sementara sebagian besar dari mereka tampak gelisah. King Sui tahu orang-orang ini bermaksud menunjukkan kekuatan awal mereka. Mengingat situasi itu, dia tidak akan rendah hati, jika tidak, Anda akan tampak ketakutan. Serangan balik King Sui mendinginkan mereka. Mereka tahu sisi menakutkan dari pemuda ini. Mereka tahu siapa dia sejak pemuda ini diundang 2 kali oleh organisasi Dewa Phoenix. Akhirnya, bahkan kursi surgawi pergi untuk mengundangnya. Mereka ingin mengetahui bagaimana rupa pria yang diundang oleh kursi surgawi itu sendiri. Ketika mereka melihat wajah yang begitu muda, mereka tidak yakin dan ingin mempermalukannya. Shen Huang tampaknya tidak merasakan apa-apa. Dia berjalan lurus ke panggung di depan, yang hanya 2 kaki di atas tanah. Biarkan saya memperkenalkan 2 anggota baru, atau haruskah saya mengatakan 1? Ini Ye Huangguwu, dia dulunya adalah penatua dari organisasi Dewa Phoenix kami, tetapi dia sekarang adalah kepala kedua. Ini King Sui, dia adalah tetua tamu baru dari organisasi Dewa Phoenix. Shen Huang berbicara perlahan tanpa mengganggu keheranan orang-orang di bawah. Alih-alih diskusi, itu adalah pengumuman. Pada saat itu, King Sui mengira wanita ini sombong namun tidak menjengkelkan. Kursi surgawi, tampaknya terlalu dini bagi wanita ini untuk menjadi kepala kedua dari penatua. Dia dilarang memasuki aula ini sebelumnya, kata penatua yang tampak lebih muda. Orang-orang yang diizinkan masuk ke sini semuanya adalah prajurit surgawi. Namun, para prajurit surgawi juga diberi peringkat,
itu bisa menjadi celah antara surga dan bumi dengan perbedaan hanya satu lapisan. Penatua Wu, apakah kamu tidak yakin? Kata Shen Huang dengan lembut sebelum menatap tetua. The Elder menggigil sejenak dan menjawab dengan lembut, saya yakin. Pernyataan itu membingungkan King Sui karena kata-katanya terdengar tidak biasa. Pernyataan itu menyiratkan bahwa dia diyakinkan oleh Shen Huang tetapi bukan Ye Huanggu. Shen Huang berhenti menatapnya dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling, saya tidak peduli apakah kalian yakin atau tidak, saya percaya pada pandangan saya sendiri dan saya berharap Anda semua bisa membuat saya percaya pada pandangan saya. Pernyataan ini terdengar agak tidak sopan, tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Kekuatan Shen Huang tidak dapat diprediksi oleh mereka, dia bisa dengan mudah menghapusnya dalam satu gerakan. King Sui, Gu, izinkan saya memperkenalkan, ini adalah Grand Elder Wen Xiang, Shen Huang memandang pria tua yang tampak patuh itu. King Sui menyapa lelaki tua itu dengan sopan, halo. King Sui merasakan karisma yang kuat dari tubuh lelaki tua itu. Dia tidak sekuat King Sui, tetapi dia berada di puncak prajurit surgawi kelas 1 dengan sekitar 100.000 kekuatan Dao. Halo, tamu Penatua King. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata dengan tenang. Setelah menyapa, King Sui tahu orang tua itu bukan orang yang panik. Dalam pandangan King Sui, dia tampaknya memiliki kekuatan tersembunyi yang besar. Selain itu, dia sepertinya menganggap organisasi Dewa Phoenix sebagai rumahnya. Selanjutnya, King Sui mengenali Penatua kedua, Penatua ketiga hingga Penatua ketujuh. Ini adalah 7 orang terkuat di sini. Penatua kedua adalah Penatua Ye. Penatua ketiga tampak sedikit kasar dan jujur, namanya Zhang San. Dia bergaul dengan King Sui pada pertemuan pertama mereka. Tamu Elder King, tolong lihat keterampilan bertarung saya nanti. Saya bisa merasakan bahwa Anda sangat kuat, pasti jauh lebih kuat dari saya, kata Zhang San kepada King Sui dengan sopan dan santai. King Sui benar-benar mengagumi kepribadian seperti itu, dia tersenyum dan berkata, ayo belajar bersama. King Sui tidak terlalu sopan karena itu akan menjadi tanda penolakan. Akan lebih buruk untuk bertindak terlalu rendah hati karena dia akan terlihat seperti seseorang yang sombong yang memandang rendah orang lain. Penatua keempat Kang Long tampak sangat muda, dia adalah yang termuda di antara 7 penatua. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun dengan wajah persegi dan fitur wajah yang menonjol. Ini adalah pria yang serius dan berhati-hati. AST 1805 Lingyan, aku merindukanmu. Penatua keempat hanya menyapa King Sui tanpa bersikap hangat atau jauh. Penatua kelima berbeda dari yang lain, dia suram dan dingin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada King Sui kecuali mengangguk, dia seperti batang pohon atau balok es. Penatua ke-6 dan penatua ke-7 adalah 2 nenek yang tampaknya sudah sangat tua. Meskipun rambut beruban mereka, wajah mereka muda dengan semangat yang baik. King Sui dapat melihat dari wajah mereka yang tidak berkerut bahwa mereka cukup tampan ketika mereka masih muda. Kedua nenek itu sangat baik kepada King Sui dan memperlakukannya seperti junior mereka. King Sui merasakan kehangatan mereka juga, dia sangat menyukai orang tua seperti mereka. Shen Huang tidak memperkenalkan yang lain dan King Sui mengerti alasannya. Itu akan menjadi pernyataan yang tidak menguntungkan untuk dikatakan, tetapi orang-orang itu hanya bisa mengikuti perintah untuk saat ini. Faktanya, Ye Huanggu awalnya tidak setuju untuk menjadi kursi surgawi kedua dari organisasi Dewa Phoenix. Bagaimanapun, dia dibutuhkan di klan King sebagai wali mereka sekarang. King Sui akan lebih lega jika dia tinggal di klan King. Namun demikian, Shen Huang memberikan Ye Huanggu kebebasan tertinggi. Itu hanya bisa berarti bahwa dia tidak perlu tinggal di organisasi Dewa Phoenix atau melakukan apapun. Ye Huanggu pemalu tetapi para wanita itu segera akrab satu sama lain. Mereka dekat seperti saudara kandung dalam waktu setengah hari. King Sui bertanya-tanya apakah mereka bersimpati satu sama lain atau memiliki motif sendiri. King Sui tidak repot lagi karena itu tidak akan menyakitinya dengan cara apapun. Untuk saat itu hanya akan menguntungkannya, saat dia tumbuh lebih kuat, hadiah dari organisasi Dewa Phoenix juga akan lebih besar. King Sui dan Ye Huanggu kembali saat senja, sementara Shen Huang tinggal di organisasi Dewa Phoenix. Setelah beberapa hari, King Sui bersiap untuk mengunjungi istana Raja Iblis. Dia telah kembali selama beberapa hari dan para wanitanya tinggal di klan King untuk saat ini. Sama seperti musim perayaan di kehidupan masa lalunya, mereka membawa anak-anak mereka ke jalan-jalan utama ketika mereka bebas. Sulit untuk mengumpulkan beberapa wanita bersama-sama. Meski perempuan-perempuan tersebut rupanya dipisahkan menjadi beberapa kelompok, bukan berarti hubungan mereka tidak baik. Mereka sedekat saudara perempuan sejati yang membawa identitas yang sama dengan wanita King Sui.
Mereka semua brilian dan tidak akan berjuang untuk preferensi. Mereka sama-sama mandiri. Mereka berinteraksi dengan baik setelah bertemu, selain itu, mereka dekat dengan anak-anak. King Sui adalah orang yang paling bahagia melihat seluruh keluarganya bersama. Kali ini, King Sui mengunjungi istana Raja Iblis sendirian. Sudah lama sekali, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Tante Lingyan dan Qin King sekarang. Dia sengaja mampir ke klan Qin ketika dia pergi, hanya untuk mengetahui bahwa Qin King kembali sekali. Dia hanya kembali ke Imperial Cuisine Hall sekali juga. King Sui tiba di istana Raja Iblis tak lama dengan 9 langkah benuanya. Adegan yang akrab memunculkan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia sangat ingin bertemu dengan wanita-wanita ini segera. Itu adalah kesalahan yang menyenangkan untuk bertemu Tante Lingyan sebelumnya. Pertemuan selama bertahun-tahun ini tampak seperti mimpi bagi King Sui. Dia tidak akan pernah melepaskan wanita ini terlepas dari apa yang dia katakan sekarang atau nanti. Beberapa tahun telah berlalu, sebelumnya wanita ini tidak menolaknya lagi. Sekarang, dia tidak yakin apakah semuanya akan kembali ke hari-hari ketika mereka bertemu lagi. Dia tidak tahu, dia sedikit khawatir. Namun, dia tidak terlalu cemas dan hanya berharap dia hidup dengan baik. Orang-orang di istana Raja Iblis menyapa King Sui dengan hormat saat mereka melihatnya, Tuan Penjaga. King Sui mengangguk, apakah Nyonya ada di sini? King Sui sudah menjadi wali istana Raja Iblis, wali istana Dragon Wolf, dan wali istana Raja Laut Matahari Terbenam. Sekarang, dia menjadi tetua tamu dari organisasi Dewa Phoenix yang mirip dengan wali. Saya tidak punya ide. King Sui menyentuh dahinya dan mengangguk sebelum masuk. Dia benar, hanya beberapa pria yang tahu tentang keberadaan Tante Lingyan, mungkin hanya Zhan Yu, Hua Rumei, dan beberapa lainnya. King Sui juga kepala paviliun medis di Istana Raja Iblis selain menjadi wali. King Sui berjalan menuju halaman yang sudah dikenalnya, dulunya adalah halaman Tante Lingyan dan halaman kecilnya. Namun, mereka tinggal secara terpisah di dua gedung dan tidak ada hal indah yang terjadi. Terkadang, King Sui tidak bisa memahami dirinya sendiri. Mungkinkah kontak intim dengannya telah membuatnya merindukannya, terlepas dari betapa dinginnya dia. Dia bertanya-tanya apakah dia serendah itu, namun, dia tidak menyesalinya. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada wanita ini, tetap saja, alasan sebenarnya tidak diketahui. Dentang, mendekati halaman, King Sui mendengar Tweedle dengan rasa kesepian dalam melodi yang damai. King Sui melambat, senarnya terdengar bagus tapi sepi dan sakit hati. Musik membuat hati seseorang kesepian seperti jiwa yang menyendiri yang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Tidak ada yang berbagi kebahagiaan dan menghadapi penderitaan. Tidak ada perbedaan untuk menjalani kehidupan seperti itu karena tidak ada orang yang berbagi tawa dan rasa sakit. King Sui sangat tertekan saat mendengarkan lagu-lagunya. Jadi, dia tidak pernah dalam kebahagiaan dan hatinya masih kesepian. King Sui kecewa dan sedikit lesu, dia bahkan merasa tidak berdaya. Rasa frustrasi yang tidak jelas membanjiri hatinya. Kenapa kamu tidak masuk? Suara yang jernih dan dingin namun indah keluar, berlama-lama dan sangat enak didengar. Tidak seperti suara Shen Huang, suara Tante Lingyan dingin dan menawan, sekaligus menghibur dan bergetar pada saat yang sama. King Sui mengangkat kepalanya. Dalam waktu singkat, Tante Lingyan berdiri di jendela paviliun, menatapnya. Rambutnya disanggul, dengan alisnya yang gelap dan lembut, wajahnya yang telanjang menawan dan bercahaya, dia tampak begitu canggih. Itu memberi dampak visual yang sangat besar ketika King Sui melihatnya setiap saat. Dia adalah kecantikan surgawi. Gaun seputih salju tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang melengkung. Bahunya yang tajam dan rapuh, dadanya yang menggerahkan dan sangat indah, pinggangnya yang mungil dan tubuhnya yang ramping seperti patung batu giok yang dibungkus sutra putih. Ini adalah wanita paling tidak bisa didekati yang pernah dilihat King Sui. Itu adalah kebanggaan dari lubuk jiwanya, bukan hanya kedinginan. Kesejukan yang tak tertandingi, keindahan yang luar biasa. King Sui muncul di hadapannya dalam sekejap. Senyum gembira muncul di wajahnya, kemudian, dia memeluknya dalam pelukannya. Namun, dia hanya menahannya di pinggang tanpa melewati batas. Lingyan, aku merindukanmu. King Sui menatap wajahnya, tersenyum. King Sui memperhatikan sedikit senyum di wajahnya. Dia akan mengira dia senang di masa lalu, namun, Tweedle yang dia dengar membuatnya menyadari perubahan besarnya. Dia belum terbuka, solidaritas yang biasa ada di dalam dirinya tetap ada. Tante Lingyan terkejut dengan pernyataan King Sui. Hanya kata-kata King Sui yang bisa menyentuhnya. Kenangan bersamanya tidak bisa dihapus. Bahkan orang yang berhati dingin pun akan merindukan perhatian seseorang, terutama bagi seorang wanita yang mendambakan kata-kata sayang.
Pernyataan, Ling Yan, aku merindukanmu, akan jauh lebih baik daripada 10 pernyataan, Ling Yan, aku mencintaimu, untuk seorang wanita seperti Tante Ling Yan. AST 1806 merindukanmu 3 kali. Pada awalnya, King Sui merasa tubuh Tante Ling Yan bergetar ringan, itu adalah refleks dari penolakan. King Sui tahu bahwa mereka sedikit terasing setelah jangka waktu yang lama. King Sui menemukan sikap yang efektif terhadap Tante Ling Yan, yang berkulit tebal. Dia mungkin tidak punya kesempatan jika dia tidak mengganggunya tanpa malu-malu. Setelah beberapa saat, King Sui merasakan tubuhnya kembali normal. Menatap erat pada wajahnya yang sedingin es, kulitnya bersinar dan halus seperti sutra, memberikan aroma yang samar. Apa kamu baik-baik saja? Dia tidak menjawab kata-kata King Sui. Namun, dia merasa bahwa itu menghangatkan hati untuk melihat ekspresinya. Baik, bagaimana denganmu? Kamu tampak hebat. Tante Ling Yan menepuk tangannya di bahu King Sui. King Sui sangat gembira dengan reaksinya, setidaknya itu menunjukkan bahwa dia tidak menolaknya sepenuhnya, mungkin dia mencoba menerimanya. Aku baik-baik saja, tapi aku merasa tidak enak lagi setelah melihatmu. King Sui tersenyum pada Tante Ling Yan. Mengapa? Apa kau tidak ingin melihatku? Tante Ling Yan mengangkat kepalanya sedikit, menatap King Sui. King Sui setengah kepala lebih tinggi dari Tante Ling Yan. Saya merasakan ketidakbahagiaan Anda dan saya berharap Anda bisa lebih bahagia. Katakan padaku bagaimana menghiburmu, hanya dengan begitu aku akan bahagia, kata King Sui, menatap mata yang jernih dan melamun itu. Dia tertegun sejenak sebelum dia melihat King Sui. Menatap mata yang tulus itu, dia tidak yakin. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, mengapa Anda mengatakan bahwa saya tidak bahagia, saya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku memikirkanmu beberapa kali selama beberapa tahun ini, untuk 3 kali. King Sui menganga lebar, hanya 3 kali. King Sui ragu apakah dia harus senang atau kesal. Rata-rata, dia bahkan tidak merindukannya sekali dalam 2 tahun. Dia tidak bisa mendapatkan logika di balik ini, dia hampir tidak bisa membayangkan bahwa dia menyukainya dengan kemungkinan seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak merindukannya sekali dalam 2 tahun jika dia menyukai seseorang? 3 kali baik-baik saja, aku hanya merindukanmu sendirian, kata Tante Ling Yan serius. Oh, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu merindukanku saat itu? Bagaimana perasaanmu saat merindukanku? King Sui memandang Tante Ling Yan dengan penuh harapan. Tante Ling Yan langsung tersipu, penampilannya yang malu lebih cantik dari matahari dan bulan. Dia akan melakukan sesuatu jika dia tidak memiliki kemauan keras saat ini. Dia tidak takut pada apapun, tetapi malah membuatnya kesal. Tidak pasti apakah ada celah untuk hatinya yang tersegel. Dia takut itu akan menutup jika dia melakukan sesuatu, atau itu akan semakin mengencangkan segel di hatinya. Aku memimpikanmu, oleh karena itu, aku memikirkanmu. Pada saat itu, saya ingin melihat Anda dan melihat apakah Anda baik-baik saja, bisik Tante Ling Yan. King Sui memeluknya dengan gembira, hanya untuk memeriksa apakah aku baik-baik saja tetapi tidak ada pikiran lain. King Sui terkikik, melihat rasa malu Tante Ling Yan yang menakjubkan, dia merasa pasti ada sesuatu yang lain. Namun, dia hanya bertanya dengan santai tanpa mempertimbangkan kata-katanya. Pertanyaannya bertujuan untuk menciptakan suasana yang tidak biasa baginya. Tidak, King Sui tersenyum dan tidak melanjutkan. Dia bisa yakin dengan pikirannya untuk sebagian besar, itu harus cukup intim, atau dia tidak akan berperilaku seperti ini. Baiklah, bahkan jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak benar-benar harus melakukan itu dalam mimpimu. Kapanpun Anda menginginkan sesuatu, saya mendedikasikannya untuk Anda. King Sui bersandar di dahinya dan berkata dengan lembut. Lebih dapat diterima untuk mengatakan hal seperti itu dengan cara ini karena tidak terlalu canggung pada jarak dekat. Kamu, Tante Ling Yan tidak menolak dan berkata dengan malu-malu. Mungkin dia ingin menerima King Sui dari lubuk hatinya, jadi, dia tidak menolak keintiman dengannya. Kita sudah berpisah begitu lama dan aku sangat merindukanmu, tidakkah kamu ingin memberiku hadiah? King Sui menggosok ujung hidungnya ke hidungnya dengan lembut. Keduanya memiliki hidung yang lurus dan tinggi, mudah untuk bertindak intim seperti ini. Hadiah macam apa yang kamu inginkan? Tante Ling Yan tergagap setelah merenung. Meskipun King Sui merasakan penerimaan Tante Ling Yan, itu agak dipaksakan dan bukan ini yang diinginkan King Sui meskipun dia sedikit tersentuh. Dia telah sejauh ini bersamanya dan tahu tentang latar belakangnya, serta musuh-musuhnya. Bagaimana jika kamu memberiku ciuman? King Sui menyelidiki. Permintaannya tidak berarti apa-apa bagi wanita biasa lainnya pada tingkat keintiman mereka saat ini. Namun, Tante Ling Yan berbeda.
King Sui sangat berhati-hati sekarang karena dia takut akan kejadian tak terduga yang akan membuat semua usahanya sia-sia. Tante Lingyan tampaknya malu namun sepertinya tidak mau. Tepat ketika King Sui akan menyerah, dia merasakan kelembutan tiba-tiba di pipinya dengan aroma manis yang samar. Kelembutan itu membangkitkan King Sui secara luar biasa seperti ciuman pertama seorang perawan dan membuat jantungnya berdebar kencang. Tante Lingyan tidak menggeser bibirnya karena meninggalkan bekas di pipi King Sui. Setelah 2 napas, dia bergerak perlahan, menundukkan kepalanya. Dia membuat langkah pertamanya dengan berani. Sangat cantik, sangat memikat, King Sui tersenyum pada Tante Lingyan yang masih melihat ke bawah. Tangan Tante Lingyan berpindah dari bahu King Sui ke lehernya. Dia mungkin malu saat meletakkan dagunya di bahu kanan King Sui, mencegahnya melihat wajahnya. Namun, King Sui bergumam dan meninggalkan kata-kata kasih sayang yang tertinggal di telinganya. Selain merasa sedikit cemas, dia memiliki perasaan yang tidak jelas bahwa dia menikmati kontak lembut itu. King Sui terkejut bahwa pelukan itu memakan waktu setengah jam. Tante Lingyan akhirnya mengangkat kepalanya dalam pelukan King Sui. King Sui kemudian melepaskan tangannya. Pergi dan temui adik King, dia harus kembali sekarang, kata Tante Lingyan sambil tersenyum. King Sui mengangguk, ayo pergi bersama. Kamu harus pergi dulu, kita akan memiliki Rumei dan yang lainnya bersama ketika kita makan nanti. Tante Lingyan tidak akan bergabung dengan jelas karena dia tahu hubungan teduh antara King Sui dan Qin King. Tidak pantas untuk bergabung dengannya. King Sui mengangguk. Halaman Qin King ada di dekatnya, itu adalah halaman individu. King Sui menabrak Qin King saat dia masuk, dia mungkin menuju ke tempat Tante Lingyan. Dia tertegun sejenak ketika dia pertama kali melihat King Sui, tapi dia tersenyum bahagia segera setelahnya. King Sui, ini benar-benar kamu, ada kegembiraan yang tak tersembunyi dalam suaranya. King Sui tersenyum dan merentangkan tangannya. Qin King melemparkan dirinya ke pelukan King Sui. Setelah bertahun-tahun, Qin King menemukan perasaannya sendiri dan sekarang mereka saling berhadapan. AST 1807 tidak ada harapan lagi. King Sui memeluk Qin King dengan erat tanpa sepatah kata pun. Mereka saling berciuman secara alami. Dia menciumnya sangat dalam, lidahnya menjelajahi mulut lembut dan lezat dengan cepat, tumpang tindih dengan lidahnya yang lembut berulang kali. Qin King membalas dengan penuh semangat, matanya yang indah setengah tertutup dan lengannya melingkari leher King Sui dengan erat. Tubuhnya menggigil terus-menerus. Dia tahu apa yang dia antisipasi saat dia melihat King Sui. King Sui meletakkan kedua tangannya di punggungnya, sentuhan halus dan halus itu membangkitkan semua inderanya. Segera, dia mendambakan lebih dan meletakkan tangannya di pantatnya yang penuh dan kokoh. Tubuh Qin King bergetar hebat dan dia mengeluarkan erangan lembut. Tanpa sadar, dia meringkuk lebih dekat ke King Sui. Memegang King Sui dari belakang, dia menghentikannya bergerak. Tangan King Sui menekan tonjolannya sementara tangannya berada di atasnya. Kegembiraan yang tak terlukiskan menyebar di atmosfer. Qin King menarik diri dari bibir King Sui. Wajahnya memerah, matanya yang berkabut menatap mata King Sui yang berapi-api namun cerah. Meskipun Qin King menghentikan tangannya, dia masih bisa meremasnya dengan lembut. Qin King tidak menghentikannya lagi karena dia tidak melewati batas. Dia meringkuk dalam pelukan King Sui, membiarkan tangannya melakukan kesalahan. Tidak semua orang bisa menahan kekuatan tangan King Sui, teknik tangan tendon lembut yang menawan jiwa. Seiring dengan menemukan potensi tubuh, teknik ini menghibur hingga sejauh memikat jiwa dan melembutkan urat. Kebahagiaan terbesar antara seorang pria dan seorang wanita adalah ekstasi yang luar biasa dan teknik King Sui bisa mencapai itu. Ini tidak mengherankan, ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu di kehidupan masa lalunya. Titik akupuntur. Ada banyak acupoints dalam tubuh manusia, beberapa di antaranya adalah acupoints neurologis. Dengan memicu acupoints ini, seorang pria dapat mencapai tingkat kegembiraan atau mengalami kegembiraan yang luar biasa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tangan memang bisa memberikan efek seperti itu, tetapi perasaan visual dan sensual tidak akan pernah bisa digantikan. Tangan King Sui mengerahkan kekuatan pada intensitas yang tepat. Apalagi dia selalu mengincar bagian tubuh yang sensitif. Sebelum ini, King Sui tidak tahu barang rampasan Qin King adalah bagian tubuhnya yang paling sensitif. Tak lama, teknik King Sui membuat tubuhnya bergetar. Dia menekan keras tangan King Sui untuk menghentikannya sambil meletakkan seluruh berat badannya ke tubuh King Sui. Begitu cepat, dia sudah. King Sui berpikir itu cepat, tapi Qin King terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Dia ingin menghentikan King Sui sebelum itu terjadi, namun, dia kehabisan energi. Dia sangat malu sehingga dia bertindak seperti itu di depannya dan kalah darinya begitu saja.
Qin King membutuhkan waktu untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Wajah cantiknya yang tak tertandingi diwarnai merah, kecantikannya anggun dan anggun seperti CEO wanita di kehidupan masa lalunya, dia adalah kecantikan yang luar biasa. Dia mengingat sosoknya saat dia mengendarai Azure Dragon. Kemudian, menatapnya sekarang, King Sui merasa sangat bangga dengan kontras yang kuat. King Sui sedang berpikir untuk memakannya. Aku akan mandi, mari kita pergi ke tempat kakak Lingyan bersama-sama. Qin King menghilang dari pandangan King Sui segera setelah dia menyelesaikan kalimat itu. Api di hati King Sui sebagian besar telah padam, tetapi aroma samar tertinggal di sekitar ujung hidungnya, semuanya tampak tidak nyata sekarang. Dia merasa hidupnya indah saat ini, apalagi yang bisa dia minta. Sesaat kemudian, mereka semua berkumpul termasuk Hua Rumei dan Zhan Yu. Zhan Yu memeluk King Sui hampir seketika saat mereka bertemu. Di mata Zhan Yu, King Sui seperti saudara sejati. Hua Rumei berutang hidupnya kepada King Sui. Juga, mereka menerima bantuan besar-besaran dari King Sui yang tidak pernah bisa mereka bayar dan telah menyerah. Selanjutnya, mereka terbiasa sejak mereka bersaudara sekarang. King Sui, kali ini kamu harus tinggal lebih lama, kata Zhan Yu senang. Aku akan tinggal lebih lama jika Nyonya tidak mengusirku, King Sui tersenyum. Tentu saja Nyonya tidak akan mengusirmu, kan, Lingyan, kata Hua Rumei sambil tersenyum. Dia kemudian berbalik untuk melihat Tantai Lingyan. Hua Rumei memperhatikan perasaan King Sui terhadap Tantai Lingyan, dia memang tahu sesuatu terjadi di antara mereka. Dia tidak yakin dengan situasi yang sebenarnya, tetapi dia dengan tulus berharap mereka akan bersama. Dia penjaga di sini, dia bisa datang kapan saja dan tinggal di sini selamanya, tapi dia terlalu sibuk, kata Tantai Lingyan. Dia terdengar setenang biasanya tapi sangat lembut. Ini adalah transformasi Tantai Lingyan. Sekarang dia bisa didekati seperti wanita biasa di sekitar beberapa orang terdekat dan paling akrab. Ini adalah perubahan yang jelas. Hua Rumei tidak melanjutkan. Bagaimanapun, beberapa masalah hanya boleh diangkat satu kali, menyerahkan sisanya pada takdir mereka. King Sui cukup terkejut dengan kekuatan Tantai Lingyan dan Qin King. Tantai Lingyan memiliki Goddess Divine Set dan warisan uniknya. Dia adalah pewaris Raja Iblis, itu adalah keahliannya untuk memiliki peningkatan yang cepat. King Sui membantunya dalam fondasi dan stabilisasi kekuatan. Dia adalah seorang elementari divinity saat ini setelah beberapa tahun, tapi ini adalah bagian yang paling mengejutkan, kekuatannya sekitar 3000 Dao Force. Kekuatan ini pasti cukup besar. Setelah beberapa tahun terpisah, King Sui pasti bisa membantunya meningkatkan dan menstabilkan kekuatannya. Semakin banyak kekuatan King Sui meningkat, semakin dia bisa membantu yang lain. Dengan kekuatan menakutkan King Sui saat ini, dia bisa dengan mudah membantu mereka. Ini sebagian besar disumbangkan oleh jarum hidup dan mati King Sui, ki kelahiran kembali, dan keterampilan pengobatannya yang unik. Yang lain tidak akan pernah bisa mencapai level King Sui. Qin King dan Tantai Lingyan memiliki kekuatan yang sebanding. Saat itu, Qin King jauh lebih kuat dari Tantai Lingyan. Namun, mereka berada di level yang sama sekarang. King Sui membantu latihan kekuatan mereka di sore hari. Dia digunakan untuk memperkuat konstitusi Tantai Lingyan sebelumnya. Meski tidak telanjang, dia mengenakan gaun yang sangat tipis. Kedua wanita itu tidak menentangnya, tentu saja untuk Qin King. Dia telah mengalami kejadian sebelumnya dan sekarang sangat akrab dengan King Sui. Tantai Lingyan tanpa sadar juga tidak menolak pria ini. Meskipun prosesnya tampak memikat, King Sui berkonsentrasi penuh dan tidak memanjakan matanya. Hasilnya cukup memuaskan, Tantai Lingyan mencapai 12.000 Dao Force sementara Qin King mencapai sedikit lebih dari 10.000 Dao Force. King Sui kagum dengan kekuatan pewaris Raja Iblis lagi. Itu sangat cepat namun datang dengan beberapa kelemahan. Untungnya, King Sui mampu mengatasi kekurangannya. Atau yang lain, itu akan meninggalkan bencana kecil di masa depan. Begitu meledak, efeknya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. The Demon Lord Inheritor jarang bisa memiliki kehidupan yang menyenangkan. King Sui siap untuk pertempuran panjang untuk Tantai Lingyan karena dia tidak tahu kapan dia benar-benar akan mencapai hatinya. Mungkin itu akan berubah ketika dia memusnahkan Sekte Abadi 5 Harimau di masa depan.